Balik lagi sama gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin film yang netizen pasti suka. Kenapa? Karena ada plot twist. Intinya sekarang kita mau ngomongin film Netflix ya. Ini film Spanyol yang datang dari sutradara yang kalian pasti kenal, dialah kalau udah nonton Invisible Guest. Iya. Oriol Paulo ya. Waktu itu kita nonton apa aja sih dia tuh? Invisible Guest, Mirage kita nonton tuh. Terus The Innocent series yang ada di Netflix juga. Dan sekarang dia bikin lagi nih ya, A God Crooked Lines. Ini bahasa Spanyolnya susah ya, jadi coba. Los Renglones Torcidos de Dios. Yang bener kamu. Nggak tahu gitu bacanya. Tulisannya gitu, bacanya nggak tahu. Aku taunya cuma si gitu doang. Aduh, kebanyakan nonton Money Heist gitu. Film yang sebenarnya adaptasi juga katanya dari buku ya, berjudul sama ya. Ceritanya adalah tentang seorang wanita ya bernama Alicia. Dia ini detektif yang rela masuk ke RSJ demi memecahkan suatu kasus. Katanya di RSJ itu ada pasien yang meninggal bunuh diri kata orang-orang. Iya, tapi dia yakin itu enggak. Nah, itu dia. Jadi ya udah, dia nyamar jadi pasien. Capek banget ya hidup. Udah sih. Itu namanya detektif. Oh iya. Dan dibayar kali, makanya mau. Tapi kan dia udah kaya, kayaknya dia nggak butuh duitnya deh. Kayaknya emang passion aja ya kayaknya. Seperti itu ya, Benoit Blanc. Tapi benar-benar dia ini latar belakangnya menarik karena dia kaya, tajir gitu kan. Suaminya juga kayak sukses gitulah ya. Lebih cocoknya jadi biduan lah. Sialan kalau biduan sih. Ya gimana lagi dong, biasanya diva yang punya rumah kayak gitu. Tolong ya. Dan durasi filmnya lumayan ya, 2,5 jam. Iya benar. Jadi siapkan aja energi karena ini pasti film yang bakal banyak ngomong jelas. Karena di sini kan ceritanya detektif mencari petunjuk ya, jadi dia pasti bakal banyak berkomunikasi dengan banyak orang di situ. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh ceritanya simpel ya. Benar. Cuman kemasannya tuh menarik gitu loh. Alurnya maju mundur tapi sebenarnya ya gitu deh. Benar. Itu tuh kayak salah satu yang bikin gitu. Ya, mind blown banget lah ya. Oriol Paulo ini pasti bikin bangga Christopher Nolan nih aslinya. Ya. Gitu ya. Kalau kalian familiar gitu ya, kayak film Memento-nya Christopher Nolan kan di film itu juga dia mainin alur ceritanya sebenarnya. Filmnya sebenarnya kalau dirunut secara linear ya udah gitu aja gitu. Iya kan? Tapi jadinya perspektif penonton yang berubah ketika alurnya dibikin kayak gitu. Iya. Nah, aku ngerasa film ini juga pakai hal yang sama gitu. Ini tuh film dibikin mikir tapi in a good way gitu loh. Benar. Iya nggak sih? Kayak jadi, woi jadi siapa yang jahat nih? Ini siapa yang bener? Siapa yang jadi gitu-gitu loh. Bahkan aku setelah nonton kan itu malam nontonnya ya. Udah mau tidur nih, sikat gigi tuh sambil mikir tau nggak? Udah beres sikat gigi terus ngomong lagi sama si Arya. Gini, berarti tadi gitu-gitu. Jadi kayak sialan nih. Seru sih. Nyimpen hint-hint dalam bentuk visualnya tuh bagus gitu. Dia bisa lah. Jadi nanti pas di akhir tuh kita pasti iya ini. Gitu ya. Jadi kayak abis itu lu bakal dihujam banyak plot twist dan pasti bakal mikir, oh ya emang udah dimunculin gitu dikit-dikit di awal. Itu yang bagus sih. Maksudnya nggak kayak plot twist yang nih gua kasih tiba-tiba gitu tanpa sebab musabab. Itu tuh yang sebenarnya bikin kesel asli kalau nonton film yang pengen sok-sok plot twist gitu. Rumah sakitnya itu bekas pabrik lamanya Mercedes-Benz gitu. Iya. Rumah sakitnya tuh bagus banget sih. Yes, kelihatan luas banget. Iya, pas gitu dari pertama masuk gitu udah. Wah, yang mantap. pohon-pohon itu loh, pohon-pohon yang bagus itu loh. Benar. Gitu. Jadi itu kayak gila nih rumah sakitnya oke banget gitu. Kepala rumah sakit yang baru itu memberikan si pasien ini free time. Tapi free time-nya itu kayak free banget, kayak dilepas sampai hutan tanpa pengawasan itu. Apakah boleh gitu? Soalnya kan kayak pasiennya itu kayak banyak bercampur gitu, ada yang agak baik sedikit, kayak yang udah agak sehat gitu. Tapi ada yang masih kayak ya bener-bener agak susah. Iya, terus kayak dia dilepas aja bisa sampai kemana-mana gitu. Itu kayaknya apakah mungkin karena digituin emang jadi plotnya sih nanti kan kepake. Itu, karena kesana kan tujuannya. Makanya digituin sih. Ada maksudnya. Iya. Ada maksudnya. Di sini kan ada temennya tuh yang fobia air dia bilang. Itu tuh kalau aku bilang kayaknya itu bukan fobia ya. Itu mah bener kejadian gak sih? Iya. Kayak alergi gitu ya. Iya, or something gitu. Soalnya kan setahu aku sih yang namanya fobia itu dia
ya rasa ketakutan atau cemas aja gitu, maksudnya sama hal yang normal. Tapi kalau di sini kan dia takut tapi sekaligus ada dampaknya kan, kayak misalnya ada merah-merah, ada bentol-bentol gitu, melepuh. Atau emang terjemahannya aja salah, kan kita emang nontonnya subtitle Indonesia. Bener. Kita nggak ngerti bahasa Spanyol. Iya juga ya. Alice nyamar jadi dokter forensik itu loh. Itu dia kan detektif, bukan dokter forensik. Tapi kan biasanya detektif di sana suka pada tahu juga kan, setidaknya. Suka lihat mayat. Emang detektif semua gituin mayat ya? Kan kalau ngelihat tempat perkara kejadian, Conan buktinya ya. Tapi dia kan nggak rapi-rapiin, keluarin tiba-tiba cakep gitu kan? Iya. Kita kan nggak pernah diliatin juga dia ngerapiin mayat. Dia ngerapiin loh, orang pas masuk dia bilang tinggalkan saya gitu kan. Terus dia balik-balik lagi udah rapi gitu loh. Kekurangannya mungkin lebih banyak dialog di awal yang sebenarnya kayak terlalu panjang, diulang-ulang loh. Kayak kalian harus percaya aku kan yang memasukkan aku dokter Donadio, dokter ini itu tuh kayak berkali-kali kayak buat menekankan biar kita tuh inget oh si ini tuh dimasukin ke RSJ ini sama ini gitu. Kayak kepanjangan aja sih, biasa lebih soft gitu kata aku. Apa jangan ini yang bikin di awal aku ngantuk? Bisa jadi ya. Kan kan di awal ngantuk kan? Emang banyak ngomong intinya, makanya aku bilang harus agak sabar dikit karena pas udah setelah itu baru 1 jam mulai kayak kayaknya ada sesuatu nih gitu, bisa ngambil kesimpulan sendiri tapi ternyata nanti dibayar sama plot twist-nya yang bangsat itu emang. Dan kalau ngomongin plot twist, nah ini nih kita bicara soal film ini sebenarnya kayak gimana ya. Ini spoiler ya. Ini spoiler jelas, kalau kalian belum nonton mendingan gak usah nonton video ini ya sampai habis karena benar-benar bakal merusak. Plot twist-nya kayak gini ya menarik juga sih. Jadi dia ngasih hal baru lagi gitu. Sebenarnya kita nggak perlu ngeliat sebenarnya. Kalau kita dengerin doang, mungkin kita nggak kejebak di awal. Iya benar. Tapi di sini kita nonton, masa kita nggak ngeliat? Masa nonton gini? Emang drama radio. Iya. Dengerin doang. Iya, itu bagus karena plot twist-nya ini tuh sebenarnya lebih ke gimana si Oriol Paulo ini ngasih filmnya lewat plot maju mundur yang ternyata bukan maju mundur. Si Alice datang ke RSJ karena ada kasus pembunuhan. Nanti dari situ cut ke adegan ada yang mati, ya kan, di RSJ. Terus huru hara, terus orang-orang mulai nyari kebakaran. Kita pasti berpikir, oh ini tuh lagi ngomongin pembunuhan itu. Iya, tapi sebenarnya nggak salah juga karena di sini nggak pernah diomongin dengan detail. Si Alicia ini lagi menangani kasus pembunuhan yang itu gitu. Anjir itu the best sih kalau kata aku. Nggak curang, tapi emang perspektif kita aja dibawa ke situ. Iya, benar. Jadi pas yang mendekati akhir itu ada satu momen yang aku langsung, hah? Kok dia pakai baju ini? Itu the best banget sih. Itu bagus banget sih. Maksudnya pasti ada titik di mana kalian kayak ngeh. Kok bakarannya di gudang mainan lagi sih? Kan di gudang mainan lagi. Itu masih kayak, terus aku bilang, kali aja gudang mainannya benerin, pindah tempat itu kan bisa aja terjadi kan. Di situ kayak masih oke, udah. Nah pas kamu bilang, dokternya pakai baju ini, itu baru. Iya, jadi kayak detail-detail pakaian pun yang di awal tuh kayak bener-bener ini kepake gitu. Makanya sengaja kali ya dikasihnya warna merah ya. Karena kan merah kan kayak mencolok gitu loh, bikin orang ngeh gitu. Kalau ngomongin kejutan tuh yang paling awal banget adalah dia ngomong gini, kan dokter yang surat-suratan sama saya. Terus kata dokter, enggak, saya nggak surat-suratan sama kamu. Iya, itu kejutan pertama tuh kayak. Hah? Jadi sebenarnya jahat ya gitu. Jadi kayak langsung anjir nih, jadi siapa yang surat-suratan, siapa yang jahat, jangan-jangan dokternya bohong. Karena kan di awal kayak sebel gitu kan dia. Atau apa suaminya gitu ya. Kita langsung mikir-mikir kayak gitu. Jadi kayak oke, kejutan pertama dan akan diikuti oleh selanjutnya gitu. Awalnya itu kan di situ banget. Ini sebenarnya agak-agak curang juga ya, karena kan settingnya RSJ gitu ya, ngingetin sama film yang tadi aku bilang. Film Shutter Island. Iya, benar. Protagonis di lokasi yang emang kita sulit percaya gitu. Apa yang nyata, apa yang tidak gitu. Oriol Paulo juga bisa bikin karakter kepala rumah sakitnya kayak jahat, padahal emang kayak gitu kali wataknya, ya kan, maksudnya. Gitu. Tapi kita kayak langsung berpikir, anjir jahat nih dokter nih. Apalagi yang kata dapat sogokan itu loh, pas dilihat-lihat itu. Itu juga menarik. Itu kan sebenarnya kayak adegan yang kayak ya udah ditaruh aja di situ gitu, buat negasin kayaknya disembunyi-sembunyiin ya, disekongkol gitu. Dan kita berpikir polisinya ini ikut campur deh, padahal kagak juga anjir. Emang adegannya ditaruhnya pas aja timingnya gitu. Banyak yang nggak suka karena beda sama novelnya katanya. Kan kalau sini kita open ended gitu nggak sih? Open ended ending gitu. Jadi kita
jadi gimana nih gitu. Kalau si novel tuh kayak ya udah fix gitu ya. Si tapi Alicia itu sakit ya. Sakit dan dia nggak mau keluar akhirnya. Bener. Karena dia ngerasa, aduh ternyata gue kok nggak bener juga ya gitu. Aku juga mikirnya mendingan kayak gitu sih. Iya sih sebenarnya. Cuman kita nggak baca novelnya ya, seseru apa novelnya kita nggak tahu gitu. Cuman ini tetap menarik sih. Sebenarnya udah ada adegan yang bagus kan, yang pas sebelum dia datang ke sidang itu dia ngeliat si teman-temannya itu kan. Yang kembar, yang temennya yang fobia air gitu kan, dan lain-lain. Maksudnya itu sebenarnya udah jadi kayak momen dia mikir, ya emang gue harusnya ada di sini sih, ngerti gak sih maksudnya? Maksudnya gue capable buat solving kasus, tapi emang gue gak waras juga gitu. Iya, bahkan si yang kembar itu kan juga bilang, kamu ibu saya di sini saja gitu-gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak dan dia juga janji kan, ya saya tidak akan meninggalkan kamu sampai kapanpun. Dia juga ngomong gitu sebenarnya. Iya, maksudnya di situ tuh bagian yang paling mirip Shutter Island. Di ending Shutter Island bagusnya digituin, Leonardo DiCaprio-nya ya udah aja gue gila deh gitu. Padahal sebenarnya gue nggak bisa hidup normal lagi karena keluarga gue udah mati gitu. Jadi dia mendingan gue ngaku aja gue gila biar gue dilobotomi kayak gitu kan ibaratnya. Jadi maksudnya ada momen dimana si protagonisnya itu sadar gitu. Kalau di sini kayak bingung gitu. Iya, tahu nggak sih yang si kembar itu kan berbeda ya, yang satu. Jadi itu juga katanya gambaran atas sifatnya Alice sebenarnya. Jadi yang satu bagian jahatnya, maksudnya bukan jahat ya, agak agresif dan lain-lain. Satunya enggak, itu tuh kayak gambaran untuk si Alice sendiri. Dia kayak kadang bener, kadang enggak gitu. Jadi kayak ya emang dia sebenarnya nggak sesehat itu. Pas ada pasien yang jadi korban lagi kan, para dokternya ngumpul terus berdebat yang ada diagnosis dari satu ini. Terus sama si kepala dokternya, emang lu yakin kayak gitu? Nih coba gue ceritain versi gue, anjir. Di situ kita kayak, oh iya ya bisa juga bener. Tapi enggak mungkin jahat. Pas terakhir bener, anjir. Kesel banget, ternyata emang yang masukin tuh emang dokternya dia sendiri, yang which is nganter. Iya, anjir. Nah itu pinter dia mainin ini perspektifnya. Oriol Paulo emang selalu bikin film-film sama series yang menarik gitu ya. Kayak dia nggak tenang kali ya kalau bikin film lempeng gitu. Pokoknya harus ada misteri. Misterinya pokoknya harus. Aku nggak bisa. Misterinya pokoknya harus susah untuk dipecahkan, anjir. Itu kayaknya orangnya. Iya, kayaknya sutradara Spanyol kayak gitu kali ya. Semua cobain aja nonton ya, ada di Netflix. Iya, seperti biasa. gampang diakses kan. Betul. Dan kalau kita kasih skor berapa nih? Menarik gitu loh, bikin mikir. Benar. Mikir yang good way ya, bukan yang anjir apaan sih gitu. Aku kasih 8/10 sih. Mantap, aku juga sama 8/10. Ini salah satu film yang ya jarang gitu ya nonton yang kayak gini setelah yang tadi aku bilang Christopher Nolan bikin Memento gitu ya. Karena kan dia sebenarnya ngasih cerita yang simpel, cuman dikemasnya aja bagus gitu. Film horor Indonesia nggak yang plot twist? Iya sih itu, tapi tidak in a good way kadang-kadang ya. Silakan nonton, kalau udah nonton komen aja menurut kalian gimana? Iya. God Crook Lines ini ya, apakah kalian suka film-film seperti ini? Ya. Atau kalian, basi ini plot twistnya, aku sudah bisa menebak dari menit pertama. Terbaik. Nggak apa, komen aja. Yaudah kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa share dan komen. Betul. Follow IG, follow Twitter juga ya. Kalian juga bisa dukung Snackgrip ya di Saweria. Atau di Super Thanks, ada tuh di videonya ya. Oke. Silakan. Dan ya udahlah kalau kayak gitu ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.